Halo semuanya, gue Jokaso dan selamat datang di Tiny Room Academy. Jadi seperti kita lihat ya, kita ada di ruangan yang baru nih. Jadi kebetulan kita sedang pindah ke space yang baru. Kenapa itu juga kita lagi jarang membuat video ya. Nah, tapi di video kali ini gue memberikan sedikit yang berbeda juga karena sedikit pengumuman bahwa Tiny Room Academy itu bekerja sama dengan Workshop Maker, yaitu salah satu grup yang membuat workshop-workshop di Jakarta ya. Kita membuat program kurikulum pengajaran untuk ekstrakurikuler di sekolah-sekolah resmi. Nah, di sini Tiny Room Academy mengajarkan digital music production di salah satu sekolah di Jakarta, yaitu Saint Peter's School Jakarta. Nah, dari belasan anak-anak yang mengikuti kelas Digital Music Production atau DMP ini, gue mau kasih cuplikan nih di video ini apa aja sih yang kita pelajari gitu loh. Dan salah satunya di sini kita sedang belajar mengenai musik teori, yaitu chord progression. Nah, sekalian juga memberikan informasi buat kalian bahwa Tiny Room itu juga memiliki tempat kursus secara virtual melalui Discord. Jadi buat kalian juga yang tertarik untuk belajar Digital Music Production juga boleh nanti kontak ke Instagramnya Tiny Room Academy ataupun di Patreonnya ya, ataupun di YouTube-nya juga boleh komen di bawah gitu. Oke, inilah video cuplikan pengajaran chord progression di kelas DMP Saint Peter's School Jakarta. Check it out. Jadi di sini siapa yang udah bisa main musical instruments? Conan main apa, Conan? Gitar. Oh, you play gitar. Kalau Clarin main apa, Clarin? Piano. Oh, piano ya. Oke, sip. Michael nih yang udah nge-share lagu nih. What instrument did you play? Do you play? Enggak main. Oh, really? Oh, jadi pakai MIDI doang ya? Iya, itu pakai itu keyboard aja aku ini. Oh, oke, cool. Ya udah sip. Intinya sih sebetulnya kalau misalkan kalian sudah pernah belajar instrumen, sebetulnya harusnya sudah lebih gampang untuk ngikutin ya, apalagi pakai piano. Soalnya basically semua di AW itu dia si MIDI MIDI arrangement-nya itu semuanya based on piano. Jadi music theory itu sebenarnya luas. Cuman yang hari ini bakal dijelasin adalah how to make a chord progression. But before we go to chord progression, we have to know beberapa dulu materi yang harus kalian tahu. Misalkan semitone ya, ada key. One octave equals to 12 keys, yang sebetulnya sama dengan 12 semitone gitu. Jadi ada C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, terus back to the C. C ke D itu udah necknya satu ya. Itu tuh consist of 2 semitone. Jadi harus ke C sharp dulu, baru ke D. Gitu. Jadi C ke C sharp itu 1 semitone or half tone, atau sebutnya half step. C sharp ke D itu 1 semitone lagi. Jadi kalau misalnya C mau ke D itu 1 tone atau 2 semitones. Di bawah itu ada ya. 2 semitones equal to 1 tone. Sebetulnya chord itu banyak banget jenisnya. Cuman basically di lagu-lagu pop itu dipisah menjadi 2 yang paling sering dipakai. Itu adalah major chord sama minor chord. Aja. Jadi C major itu misalkan contoh ya. Udah pasti base-nya C ya. Kalau jadi major, from the first note itu the second note itu harus ada 4 semitone atau 2 tones. Contoh misalkan dari C, berarti kan 1 C sharp, D, D sharp, E. So the second note will be E. Jadi C, E, and then the third note is 3 semitones from the second note, from E jadinya ya. Jadi misalnya dari E, next 1 semitone berarti F, F sharp, G. So the C major chord will be C, E, and G. Kita ke minor chord. Nah, minor chord itu konsistnya kebalik. Jadi the second note will be 3 semitones from the first note. The third note will be 4 semitones from the second note. F minor. Berarti root note-nya F, second note-nya will be 3 semitones from F, F sharp, G, G sharp, atau E, A flat. Jadi F, A flat, terus third note-nya 4 semitones from A flat, A sharp, atau B flat, B, C. So to make an F minor, we have to play F, A flat, and C. Chord scale juga sama, banyak jenisnya. Paling banyak itu basicnya ada major scale sama minor scale. Major scale itu consist of
dari first note ke second note-nya itu T itu maksudnya tone ya, whole step ya. Terus ST itu semitone. Jadi tone, tone, semitone, tone, 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 semitone. Kita ke C major scale. Jadi root note-nya C, second note setelah C itu harus tone. Tone berarti naik 2 ya. 2 semitone. Berarti C sharp D. Terus dekat third-nya tone lagi berarti D sharp E, C, D, E. Terus semitone E itu ke F. Habis itu one tone lagi F berarti F sharp terus G. Terus tone lagi itu G, G sharp A. Tone lagi A sharp B. And the last one semitone. Setengah B ke C. So to make a C major scale, we have to play C, D, E, F, G, A, B, C. Basically ini adalah notes putih di piano. Okay, now the last thing. We're gonna learn about chord progression. Jadi basically ketika kalian sudah mengerti gimana caranya bikin chord, minor and major, dan kalian sudah mengenal namanya scale, nah dari sini kalian langsung bisa mengetahui what the possible chords for my song. Jadi sebetulnya nggak bisa ngasal coba-coba, oh kedengerannya nih yang bagus, bla bla bla, nope. Gitu ya. Semuanya ada teorinya gitu. Nggak bisa kita ngasal. Oh lagi tadi C major scale, udah ya tadi ya. C, D, E, F, G, A, B, C. Gitu ya. Masukin setiap note itu menjadi chord. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kalian punya lagu C major, root key-nya, sebetulnya kalian itu bisa memainin chord-chordnya adalah dari C, dari C, D, E, F, G, A, B, C gitu. The first note atau the first chord itu biasanya will be a major chord. Second itu biasanya minor chord. Third minor chord. Fourth major chord. Fifth itu major chord. Sixth-nya itu minor. Nah, seven-nya itu diminished. These are jadi C major, D minor, E minor, F major, G major, A minor, B diminished biasanya yang terakhir tapi jarang dipakai. These are possible chords for C major song. Begitu. Oke, itu materi untuk hari ini. Sedikit berat memang. Cuman kalian butuh mengerti dulu about scale, about chord scale, chord progression, to make a chord. Ada yang mau ditanyakan? No. No. Nggak ada ya? Ada yang bingung nggak? Siapa yang bingung? Raise your hand if you are confused. Conan confused ya? Mau tanya. Yes, kenapa? Nanya apa? Jadi kalau mau bikin melodi kayak gitu, apa namanya? Note-nya ada kayak arrangement atau bisa kayak bukan ngasal tapi ya kayak gitulah. Michael, ini nggak fals sih bikin melodi bla bla bla. Ya udah, based on your musicality berarti kan jatuhnya kan, basic your hearing, good nggak masalah. Nada-nada miring sebetulnya nggak masalah. Itu as long as it's in the scale. It's good to hear. Gitu ya. Jadi maksudnya melodi itu basically biar kalian nggak bingung adalah ini teorinya gitu loh. Ada scale-nya gitu Michael. Tapi kalau misalkan Michael tiba-tiba sering dengar lagu, terus punya banyak referensi, ini melodinya seperti ini, ya itu juga nggak salah. Cuman kalau misalkan kalian bingung atau bener-bener kayak I don't have any direction, this is the good start for basic gitu. Paling nggak jangan terlalu jadi aneh-aneh banget gitu. Conan, bingungnya apa nih Conan? Itu kita cuma bikinnya pakai major chord doang kan? Tergantung. Jadi kalau misalkan tadi kan kalau misalkan bikin chord major ya tadi caranya seperti tadi. Cuman lagu itu memang bisa untuk pakai major chord doang. Tapi jadi lebih indah ketika kita develop masukin juga deh minor gitu. Jadi nggak boring gitu. Oke. Basically seperti itu. Makanya kalian harus tahu yang namanya major chord sama minor chord. Tapi kalau misalkan Conan bingung, start from major chord dulu aja. Gitu ya. Biar kalian nggak bingung juga, kayak Conan startnya gimana, kita langsung bikin lagu. Jadi gini ya, aku udah masukin suara piano di sini. Kalian bisa cek dengan klik di atas, ini ada piano nih yang jadi kuning ya. Nah ini keyboard kalian itu jadi piano. Dari A-nya, dari keyboardnya kan QWERTY itu.
Jadi itu bisa jadi piano. Jadi buat kalian yang nggak punya piano atau MIDI controller bisa pakai keyboard. Contoh tadi kita bikin chord yang tadi ya. Pakainya do sama dengan C dulu lah, gampang deh. Jadi aku mau bikin bass-nya dulu ya. Biasanya aku pengen chord-nya seperti apa. Ini contoh aja. Ini aku kasih dulu basic chord-nya dulu. Si bassline-nya. Jadi seperti kita tahu ya, ini kan mau bikin lagu dari C major ya. Jadi aku misalkan emang mau chord pertama yang dimainin adalah C. Terus chord yang kedua dimainin adalah F. Terus E. Ada A minor. D minor. Misalkan sesuai dengan teori yang tadi, berarti habis dari C, C major berarti 4 semitone, terus 3 semitone ya. 1, 2, 3, 4. Terus second note-nya 3 semitone. 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi kalian nggak usah ngebayangin piano lagi sekarang kalau pakai MIDI. Tinggal kotak-kotaknya aja. C major. Gitu ya. Balik lagi. F. Itu fourth chord, keempat. Berarti major. Berarti sama ya. 4 semitone, terus 3 semitone. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ini F nih. Oke, terus I. I itu berarti note ketiga ya, dari C major ya. Major scale ya. Berarti dia minor. Berarti kalau minor, jaraknya adalah 3 semitone, terus 4 semitone. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Lebih set ya, dibandingnya tadi happy nih, major. Ini minor. Oke, lanjut. Tuh, jadi sekarang kita udah punya chord nih. C major, F major, E minor, A minor, D minor. Kita coba play lagunya ya. Begitu. Kita tambah lagi instrumen. Yang kalau bisa musik itu butuh namanya bass ya. Jadi kita dari sound ini kita balikin dulu, klik, kita cari bass. Kita cari bassnya yang hollow ini nih. Nah, kalau misalkan kalian udah bisa bikin chord piano, bass itu tinggal ngikutin. Jadi kita tinggal copy ini ke piano. Karena bass itu kan ngomongin chord ya. Jadi chordnya itu kita hilangin. Cilet. Nah, sama ya chordnya tadi ngikutin chord yang dipakai. Chord pertama C, F, E, A, D. Nah, enaknya bass, nggak ada major, nggak ada minor ya, karena dia bass doang. Kita coba denger. Begitu. Oke, jadi ini 5 minutes sebelum, ini udah jam 10 juga. Gue mau nge-share gimana kalau misalnya pakai chordnya udah advance ya. Jadi gue hapus ini, gue pakai MIDI, langsung pakai MIDI di belakang gue. Kita coba rekam ya. Kita coba rekam. Kita
Kita rapihin sedikit. Ini kita bakal belajar ini next week ya, ngerapih-rapihin MIDI. Jadi kalian harus udah bisa belajar ini, bikin chord. Ini kasih contoh aja. Gitu ya. Ini sebetulnya abis ini gue tadinya kalau misalnya ada waktu mau nge-share about arrangement tadinya. Cuman next time ya, besok ya kita setelah bikin begini. Sebetulnya dengan kita udah bikin kotak-kotak begini, nanti kita bisa kembangin gimana caranya belajar MIDI-nya sekaligus aransemen. Misalkan intro seperti apa, nanti ke lagu verse-nya seperti apa, terus chorus seperti apa, ending-nya seperti apa. Secara basic dulu ya, belum jadi lagu sepenuhnya yang bisa dirilis. Cuman overall ketika kalian sudah bisa bikin begini, ini udah jadi lagu sih. Bener. Gitu ya. Sebelum kita end this class, ada pertanyaan? Kita ke Discord kan? Iya. Atau Kak, boring Kak? Udah main game aja gitu. Gua ganti DMP-nya nih. Jadi jadi gaming team gitu. Thank you for today ya. I hope you enjoy the class. I hope you being encouraged to make music. Bye bye semuanya. Thank you. Have a great weekend. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nah, seru banget ya, ternyata antusias anak-anak itu juga bertanya juga supaya membuat mereka bisa terus berkreasi di masa pandemi ini ya. Jadi tetap produktif walaupun di rumah aja. Bisa menjadi hobi baru ataupun bisa menjadi pekerjaan baru juga gitu kan. Bisa menghasilkan uang dengan jual lagu di platform digital juga. Buat kalian juga yang ingin belajar tentang musik teori itu, gua bakal kasih presentasinya, bisa kalian download di link di bawah ya, secara gratis. Buat kalian juga yang ingin mengikuti kelas DMP dari Tiny Room Academy, bisa juga kontak di Instagram ataupun komen di bawah. Nanti kita bisa ngobrol dari situ ya. Nah, ini jadi sedikit gambaran bahwa kita akan belajar melalui Discord secara online. Kalian juga bisa mendapatkan sesi one-on-one bersama gua juga. Dan bisa bertemu dengan komunitas nih, dengan orang-orang yang sudah ikutan di Tiny Room Academy. Di sana kalian bisa share lagu kalian, di sana kalian bisa share musik, bisa saling sharing-sharing mengenai lagu. Pokoknya intinya mendapatkan benefit yang sangat baik sekali. Jadi jangan lupa buat kalian yang ingin mengikuti DMP untuk ikut ke komunitas dan kursus dari Tiny Room Academy. Oke, segitu aja video untuk kali ini. Gua Jokaso dari Tiny Room Academy. See you in the next video. Bye-bye semuanya.